Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman bersama di situ Doni diskusi seputar IT. Oke, hari ini kita akan melanjut lagi di part kedua yaitu untuk modul 12 yaitu pembuatan form yang semula kita sudah membuat, kalau kita review sebelumnya kita sudah pernah membuat form login HTML dan kontak HTML. Oke, so hari ini kita akan melanjutkan lagi di part yang kedua yaitu untuk membuat sebuah dokumen form registrasi yang terdiri ini banyak nih ya. Biasanya, form registrasi ini terdiri dari ada nama, kemudian username email, kemudian password, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada agama, kemudian ada biografi, ada apa, hobi dan lain sebagainya. So, tentunya kita bisa bisa memilih, apa namanya, sesuai dengan, pembuatan form registrasi. Dari di situ kita kalau, ini kita sudah amati ya dari form registrasi yang pertama di sini ada teks. Kemudian ada, tipenya adalah teks, kemudian di sini ada tipe checkbox. Jadi kalau tipe teks seperti ini, teman-teman, isian teks, kemudian di sini ada apa namanya, checkbox ya, ini namanya checkbox, kemudian di sini ada, tipe, submit ya. So tipe submit, kemudian value-nya diganti dengan login. Nah, kita coba deh, misal, kita value-nya kita ganti kirim bisa nggak gitu ya, coba klik. Nah, di sini ternyata value-nya itu adalah label dari, tipe submit tadi, ya. So, nah, oke. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah form registrasi yang mungkin lebih panjang. Jadi, ada beberapa, tipe dari form yang berbeda-beda. Selain tadi teks, kemudian ada submit dan, checkbox. So, kita akan coba lagi. Kita blok dulu, sorry mungkin dari yang paling sederhana aja untuk login HTML kita blok dulu, copy, kemudian kita buat lagi, kita paste. Nah, mmm, kita simpan untuk menjadi form registrasi ya, registrasi.html. Kita klik save. Nah, sebelum kita buka pada, ini tentunya kita ganti dulu untuk title yaitu form registrasi. Saya ganti dulu di sini ada sorry, untuk title form registrasi, kemudian ada, eee, bisa kita buat untuk form registrasi, kemudian pada body ya, oke, pada body kita tentukan field set ya, field set. Jadi di dalam sebuah kotak seperti biasa field set, kemudian di sini tutup field set. Oke, teman-teman lihat di sini ada field set, jadi penutupnya ada di bawah. Oke, kemudian di sini legend yang pertama kita ganti dengan form, registrasi. Oke, seperti biasa yang pertama username atau nama kita ganti dengan nama lengkap. Oke, saya ganti dengan nama lengkap. Jadi kalau sudah ada seperti ini teman-teman bisa menggunakan tipe apa namanya, tipe copy paste untuk, kemudian dimodifikasi ya sesuai dengan misalnya tipenya teks, username-nya saya ganti nama, kemudian di sini kita untuk placeholder-nya ya, placeholder, di sini ya placeholder-nya kita ganti dengan nama lengkap, titik 3 tadi kan. Oke, next. Kemudian untuk langkah yang berikutnya adalah, username ya, berarti untuk password biasanya sama, username kemudian email dan password. Nah, untuk password sama kita bisa copy, kita buat lagi untuk, emailnya kita copy dari kontak HTML deh. Emailnya bisa kita apa namanya, bisa kita copy dari kontak HTML, kita kopikan pada registrasi HTML, kita taruh di setelah nama, kita akan buat username, email, dan password. Nah, sekarang saya letakkan dulu di sini. Oke, kemudian kita akan sama ya untuk your email, kemudian kita akan membuat username berarti kita sama dengan teks, nama lengkapnya kita di sini, kemudian oke, nama lengkapnya kita ganti username. Oh berarti tadi nggak usah diganti ya, kita bisa ngopi dari login HTML.
Username-nya kita copy aja dari login HTML, copy, kemudian kita ke registrasi, yaitu yang bagian username-nya saya ganti. Ya, jadi kita cepat untuk mendapatkan nama lengkap, kemudian username dan email. Password-nya tentunya juga sudah oke. Nah, sekarang kita kan coba nambahkan data lain ya, berupa kalau untuk remember ini kita cek dulu nanti apakah kita butuhkan ya. Kita akan menggantinya untuk checkbox remember tidak, kita ganti dulu, tapi di bagian submit jangan salah, bagian submit ini akan kita gunakan dengan model begitu klik yaitu tertuliskan daftar. Oke, saya cek dulu untuk hasilnya yaitu di registrasi ya. Oke, ini registrasi.html ya. Oke, untuk sementara datanya adalah nama lengkap, username, your email, password ya. So teman-teman bisa tambahkan lagi, saya di sini agak sedikit u-nya saya ganti besar, kemudian passwordnya saya ganti besar. Oke, biar lebih enak saja dilihat ya, lebih rapi aja ya, N besar U ya. Oke, kita berikutnya akan mengisi sebuah opsional yaitu dengan tipe radio seperti ini. Kita membuatnya, yang pertama adalah kita copy pada password, misalnya nanti kita ganti semua, kita enter pada bagian bawah password, kita akan ketikkan yaitu jenis kelamin, labelnya adalah jenis kelamin misalnya seperti ini. Kemudian untuk teksnya adalah kita input, kemudian tipenya adalah radio. Kemudian untuk name-nya saya ganti menjadi jenis kelamin ya, jenis underscore kelamin. Kemudian value kita ganti di sini ya. Untuk tagnya saya biarkan, saya ganti dengan value sama dengan laki-laki, tanda petik ya, pasti tanda petik laki-laki. Kemudian tag tutup, labelnya kita ketikkan adalah laki, kemudian kita tutup dengan label, jadi labelnya laki-laki ya. Oke, next kita akan tutup lagi, jadi di depan di sini saya tambahkan dulu label. Oke, kemudian saya copy, saya taruh di bawahnya label tipe radio jenis kelamin. Di sini saya ganti menjadi perempuan. Laki-lakinya ya diganti ya, jangan lupa ini, jangan sampai salah, perempuan. Oke, next. Nah, kita cek hasilnya, simpan, reload. Ya, di sini ini yang disebut dengan radio box ya, radio group. Ini yang disebut dengan radionya adalah laki-laki, kemudian ada perempuan. Radionya laki-laki. Ini jenis kelamin adalah laki-laki. Ini jenis kelamin itu maksudnya adalah memberikan opsional ya. Oke, misal pengen lebih rapi lagi jenis kelamin, kemudian kita BR, nah, kita taruh bawah, mungkin jauh lebih asik. Nah, jenis kelamin. Oke, so ini juga bisa untuk memperingkas ke halamannya ke sebelah kiri ya, untuk membuat tampilannya lebih. Oke, next kita akan buat lagi dengan beda tipe, yaitu itu adalah untuk option. Kalau tadi adalah tipe radio, sekarang adalah tipe option. Caranya seperti ini, kita buat lagi paragraf P, kemudian kita tutup dengan P. Oke, next pada bagian paragraf baru ini kita isi lagi di bawah jenis kelamin, kita isi lagi. Misalnya adalah biar ada variasi tambahan adalah label, kita ketikkan misalnya agama .2. Oke, kemudian
mohon maaf tanpa bermaksud sara teman-teman, intinya kita belajar untuk apa namanya, di HTML ya. Name sama dengan agama. Namanya sama dengan agama, kita tag tutup, select. Nah, kemudian kita tutup dengan tag select dulu. Yaitu nanti adalah memilih, select memilih. Sorry. Oke. Saya delete dulu di sini. Up. Nah, di bagian select saya enter. Kemudian di sini saya ketikkan option value ya, value sama dengan Islam. Islam. Kita tutup, kemudian kita kasih nama, labelnya adalah Islam. Kemudian kita tutup untuk option. Kita tutup. Next. Nah, kita tinggal copy dulu. Berapa kali? Misal 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah Islam kita ganti Kristen. Di labelnya juga kita ganti Kristen. Besar. Kemudian di sini yang ketiga kita ganti Katolik. Kemudian kita ganti Katolik juga. Katolik. Oke, next. Kemudian kita ganti menjadi Hindu. Next. Hindu. Kemudian kita ganti lagi dengan Buddha. Buddha. Di sini kita ganti juga dengan Buddha. Oke. Yang terakhir adalah Konghucu. Jurusan dengan Konghucu. Kemudian di sini saya ganti dengan Konghucu. Ya. Oke, kemudian saya save. Apa yang terjadi? Iya, ini adalah option. Jadi kalau di sini ada option, ya. Nah, di sini ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, Katoliknya huruf besar. Saya save ulang. Nah, jadi teman-teman, ini adalah beberapa perbedaan di form ya. Ada form input text, kemudian ada radio button, kemudian ada option. So, kita coba cek lagi, kita tambahkan lagi di bawah dari agama, yaitu akan ada data lagi, misalnya mengetikkan sebuah /p, saya tambahkan paragraf lagi, yaitu untuk membuat sebuah, misalnya labelnya adalah biografi ya, biografi misalnya. Jadi peserta disuruh menambahkan biografi, kita ketikkan label, tutup. Kemudian, nah, ini tipe yang lain adalah text area. Misalnya kita text area, name, kemudian di situ kita kasih nama biografi, kemudian dan titik tutup, buka. Kemudian kita tutup dengan text area juga, karena tadi tag pembukanya ada tag area. Nah, kemudian di bagian bawah tetap tipe submit kita isinya dengan daftar klik. Oke, kita lihat. Nah, ternyata di sini kita bisa menambahkan text area, misal seperti ini, kita perbesar. Nah, oke. So teman-teman, untuk hari ini itu adalah untuk file dari field. Kita menambahkan radio button, kemudian ada select option, ini select option, kemudian di sini ada text area. So, nah, teman-teman bisa melihat apa bedanya checkbox dan radio. Kalau checkbox itu tadi adalah mencentang, sedangkan untuk untuk
radio button ini adalah tidak bisa memilih dua-duanya ya, harus milih salah satu. Sedangkan kalau checkbox itu bisa mencentang dua-duanya, 1, 2, 3, itu bedanya checkbox. Oke. Ya, oke. Kemudian kita akan membuat satu lagi contoh untuk teman-teman semua. Kita akan membuat mulai dari formnya kita copy ya, kita copy dari kontak misal. Copy saja dari kontak, kita klik kanan copy. Kemudian kita buat file baru, yaitu file apa namanya? Ya, kita samakan aja tetap di apa namanya ya, form registrasi. Tetap boleh, kita ganti juga boleh. Oke, form kontak saya ganti dengan form registrasi. Registrasi, kemudian saya ganti dengan registrasi 2 boleh ya, registrasi 2.html. Oke, form registrasi, kemudian actionnya adalah kita hilangkan saja untuk script PHP-nya. Kemudian kita lihat, kita tetap seperti biasa ada di field set. Saya cek dulu registrasi 2. Oke, hasilnya seperti ini untuk sementara karena belum kita reload. Oke, saya isi dengan nama lengkap seperti biasa, placeholder your name, berarti saya ganti dengan nama lengkap. Namanya teks, username ini ganti dengan nama saja. Kalau di sini baru yang kelihatan di layar adalah nama lengkap .3 di sini .3 seperti itu untuk diganti dengan namanya masing-masing. Next. Kemudian kita ganti labelnya, kita ganti dari subjeknya, kita ganti menjadi tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih teman-teman tipenya yang berbeda, yaitu tipe date. Nah, tipenya date ini tipe data ya, date. Jadi kalau apa namanya, date saja. Kemudian subjeknya kita ganti dengan tanggal ya. Kemudian placeholdernya saya hilangi karena bukan placeholder ya. Oke, kemudian kita tutup ya, kita cek nanti. Kemudian kita tambahkan lagi umur ya, misalnya emailnya saya ganti dengan umur. Kemudian berarti tipenya number ya, tipenya number. Tadi ada salah ketik berarti di bagian kontak, ini email kebanyakan. Oke, di sini sorry, registrasi 2. Untuk umur kita gantinya teksnya tadi bukan teksnya adalah tipe datanya bukan berarti date tapi number. So di sini diganti dengan minimal ya. Nanti kita ganti, saya delete dulu di bagian belakang. Jadi seperti ini teman-teman, kita dari teks tipenya adalah number, kemudian misalnya minimal umurnya adalah 10, kemudian ini nilai minimal, kemudian nilai maksimalnya tanda petik tutup, nilai maksimalnya adalah kita asumsikan 90 tahun. Udah lama ya, 90 tahun. Kemudian kita tambah lagi name, kita kasih umur, nama ini ya, nama istilahnya nama apa ya, nama tipe, nama dari labelnya sudah umur. Kemudian ini sudah umur sampai. Oke. Next teman-teman. Biasanya kalau seperti ini kita bukan lagi submit atau daftar, kita coba kirim. Send. Kita bisa menggunakan kirim. Oke. Tipe data. Oke, terakhir cek dulu untuk field setnya sudah ditutup. Oke, kemudian body, head sudah ketutup, kemudian ada legend, kemudian ada clickbait. Di sini untuk mengecek tagnya pas sudah ditutup apa belum ya, seperti itu. Ini ada tag tutupnya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ternyata tagnya tidak ketutup, pasti ada untuk mengecek
apakah sudah ada pasangan tag-nya, selalu berpasangan ya. Oke teman-teman, kita refresh di bagian browser. Nah, di sini sudah ada, kita ketikkan misalnya hari ini misal 18 Agustus 08 ada 2021. Nah, seperti ini untuk tanggal umurnya. Jadi di sini sudah ada option ya. Jadi seperti 92 bisa? Tidak mungkin, jarang ya sekarang. Oke, mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat. Ini klik send. Nah, klik send, nanti begitu klik send otomatis kita koneksikan dengan materi database, yaitu mulai menggunakan MySQL, menggunakan PHP, skripnya PHP dan MySQL tentunya nanti akan sangat berhubungan dengan database. So teman-teman, demikian kurang lebih untuk di modul yang kedua, modul 12 part yang kedua. Oke, terima kasih teman-teman yang baru saja menyaksikan video saya di modul ke-12 untuk pembuatan form menggunakan HTML. So kita akan ketemu lagi pada modul-modul berikutnya tentang dasar HTML dan tentunya bagaimana kita bisa belajar membuat web. Kita sharing bersama-sama untuk pengembangan di dunia IT bersama diskusi seputar IT. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Yang sangat berbahagia, jangan lupa klik like, share, subscribe dan komennya. Dan jangan lupa ya nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, jangan lupa, terima kasih. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Let's get it. Terima kasih, see you and take care.